Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Leo Setiawan. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 211250531. Pada kali ini, saya akan mempersembahkan video uji kinerja saya yang dilaksanakan di kelas 10 pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 dengan tema menjalani hidup dengan penuh manfaat dan menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Farhan siapkan dulu sebelum kita mulai pembelajarannya. Siap, bro. Sebelum kita mulai pelajaran, kita sedang doa. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ada? Ada. Ya, silakan semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan. Lagunya apa, Syafa? Garuda Pancasila. Oke? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, silakan duduk kembali. Ya, silakan Syafa. Bapak ambil absen dulu. Untuk absen hari ini silakan direspon dengan baik ya. Keraskan suaranya. Anggi Dwi Putri, Aura Filza, Azura, Dara Ayulita, Muhammad Figo, sakit dia. Berarti ada 2 orang yang nggak hadir berhalangan karena sakit. Ya. Tadi Bapak ngambil absennya, ada 2 orang yang sakit. Selebihnya bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang Bapak minta, apapun keadaan atau kondisi yang Anda semuanya, hilangkan masalahnya. Kita fokus dalam mengikuti pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Bisa? Oke, alhamdulillah. Insya Allah nanti tercapai tujuan pembelajarannya hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu adalah cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman itu kategorinya ada 3 kemarin kan? Ada 3. Dan di antara 3 itu terbagi lagi menjadi berapa cabang? 77 cabang. Nah, untuk materi hari ini sudah Bapak sampaikan. Materi hari ini kita mempelajari tentang apa? Larangan hidup berfoya-foya, larangan ria dan sum'ah, larangan takabur. Nah, yang terakhir baru larangan sifat hasad. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah membagi, Bapak sudah melakukan penilaian, jadi Bapak mengkategorikannya. Jadi Ananda cocoknya duduknya di mana? Udah Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Ya.
Pada kali ini tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, kamu harus bisa menganalisis mulai dari pengertian, apa pengertiannya. Yang kedua, apa dalilnya, dasarnya apa. Dan yang ketiga, contoh dari perilaku hidup berfoya-foya, ria dan sum'ah, takabur dan hasad tadi. Nah, yang kedua, kamu harus bisa menganalisis apa saja manfaat dan cara menghindarinya. Dan yang terakhir adalah nanti kamu akan Bapak berikan tugas untuk membuat quotes. Begitupun dengan materi hari ini, Bapak akan membagi Ananda masing-masing kelompoknya fokus kepada satu pembahasan. Ya, pembahasan kita kan ada 4 nih. Bapak bagi menjadi 4. Nah, jadi pembahasan yang kelompok 1 ini, kelompok 1, pembahasannya tentang larangan hidup berfoya-foya. Kelompok 2, fokusnya kemana? Larangan, ria, dan sum'ah. Nah, yang kelompok 3, larangan sifat takabur. Yang keempat, fokusnya kepada larangan sifat hasad. Sekarang silakan semuanya berdiri. Kita melakukan ice breaking dulu. Ya. Ya, semuanya semangat. Biar tambah semangat, biar tambah fokus. Ya, nggak ada yang pikirannya lagi menghayal, hilangkan. Fokus kepada ice breaking. Setelah ice breaking, kita fokus ke diskusinya. Seperti biasa, kayak sebelumnya. Kita melakukan ice breaking tepuk 5. Ya, fokus ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Sekarang Bapak baca. Tepuk 4. Tepuk 3. Nggak fokus. Masih ada satu orang nggak fokus. Kalau tepuk 3, kiri, kanan, atas. Tepuk 5. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 2. Oke, tepuk tangan yang meriah sekali. Tepuk tangan yang meriah sekali. Oke, silakan duduk. Ada yang malu-malu? Apa Medi? Nah, oke. Apa Median? Perilaku yang melampaui batas, yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk media dulu. Oke. Nah, terus ada lagi kayak pernah nggak Ananda melihat seseorang yang dengan bangganya dipuji? Pernah? Semangat dia untuk dipuji. Pernah? Ada dalam kehidupan kita. Nah, itu dinamakan dengan ria. Ria dan sum'ah itu sama-sama sifat yang ingin dipuji. Ada lagi orang yang egoisnya sangat tinggi. Dia merasa hebat. Yang dinamakan biasanya disebut dengan takabur. Dan ada lagi orang yang dalam kehidupan sehari-harinya dia gak bisa menerima nikmat dari Allah karena dia tidak bersyukur, dikarenakan selalu tidak senang melihat nikmat yang dihadapkan oleh orang lain. Dinamakan dengan iri hati, dalam bahasa Arabnya apa? Sifat hasad. Oke. Sumber yang Bapak minta kemarin sudah dibikin. Oke, jadi sumbernya itu didikan diskusi hari ini. Sebelum kita mulai diskusinya, ya, ini udah Bapak bagi per kelompoknya. Ini akan Bapak bagikan. Kelompok 1, ini ketika sudah mendapatkan tabelnya, silakan mulai diskusinya. Nah, nanti akan Bapak berikan waktu untuk mempresentasikannya. Kelompok 1, ini tabelnya tolong diisi. Kelompok 2, kelompok 3,
Yang bisanya aja. Kelompok 4. Oke. Nah, itu ada 6 pertanyaan. Tabel itu ada 6 item atau 6 pertanyaan. Silakan dibagi. Nah, yang tutor kemarin udah Bapak bagi. Kelompok 1 siapa kemarin? Tiara. Oke. Kelompok 2 siapa kemarin? Median ya? Ya, kelompok 2 komedian. Kelompok 3 siapa? Rena. Ya, oke. Kelompok 4 siapa kemarin? Mutiara. Nah, yang sebagai tutor silakan bertanggung jawab untuk menciptakan alur diskusi yang baik. Jika ada teman-teman yang nggak paham, silakan dijelaskan. Nah, bagi teman-teman untuk menjawabnya, gitu. Jadi Bapak maunya Ananda semuanya untuk menuliskan bahasanya sendiri. Ya, bukan bahasa dari sumbernya, sumber materinya, bukan dari bukunya. Jadi menciptakan bahasa sendiri. Waktunya Bapak hanya memberikan waktunya sedikit. Jadi silakan manfaatkan waktunya seefisien mungkin. Kalau ada yang ragu tutornya atau kelompoknya, silakan angkat tangan, nanti Bapak jelaskan. Nah, itu bagus itu. Lanjutkan. Nah, gitu dibagi-bagi ya. Siapa yang menjawab ini, item ini, oke, udah mulai banyak nih pola hasil pemikirannya. Oke. Coba dikoreksi lagi. Yang lebih tepat bahasanya apa? Singkat, padat, tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 4. 1. Apa arti dari sifat hasad? Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Jadi Bapak hanya sedikit menekankan penjelasan dari masing-masing tadi. Ya. Hasad. Hasad itu apa? Tidak senang akan nikmat orang. Orang lain lagi mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Kita nggak senang. Itu hasad namanya. Kita sudah hasad namanya. Seharusnya apa? Seseorang, kalau orang di sekitar kita lagi senang, kita harus ikut senang. Jangan kita sampai senang melihat orang susah, atau susah melihat orang. Ada di sini yang seperti itu? Tidak? Alhamdulillah. Itu video yang Bapak berikan. Semoga masing-masing Ananda semuanya bisa mengambil atau memetik yang positifnya. Masih semangat? Masih? Coba sambil duduk aja. Tapi harus fokus. Kalau nggak fokus, Bapak suruh berdiri.
Dari duduk aja dulu. Ya, kita ice breaking dulu. Kalau Bapak bilangnya kecil, seperti ini. Kalau Bapak bilangnya besar, angkat tangannya. Ya, kalau sesungguhnya, berarti sesuai dengan yang Bapak ucapkan. Kalau Bapak bilangnya kebalikan. Kalau kecil berarti seperti ini, besar. Kalau besar, bisa? Oke. Sesungguhnya dulu ya. Sesungguhnya kecil, besar, kecil, besar. Lah kok gitu jadinya? Kecil, besar. Kebalikannya, kecil. Oke. Besar, kecil, besar, sesungguhnya kecil. Lah. Besar, kebalikannya kecil, besar, kecil. Oke, tepuk tangan yang meriah sekali. Tepuk tangan yang meriah sekali. Tepuk tangan yang meriah 2 kali. Tepuk tangan yang meriah berkali-kali. Oke, sekarang Bapak meminta kepada Ananda membuat sebuah quotes. Quotes itu maksudnya adalah Ananda memikirkan kata-kata bijaksana yang sesuai dengan materi kita hari ini. Ada pertanyaan tentang kata-kata bijaksana? Ada? Nggak ada? Bisa kita mulai? Silakan ditulis di kertas kecil aja. Nah, nanti Bapak sebutkan namanya, atau mungkin Bapak tunjuk, silakan maju ke depan membacakan quotes-nya. Ya. Silakan dimulai. Quotes-nya nanti silakan diposting di di media sosialnya masing-masing. Boleh di WhatsApp, boleh kalau WhatsApp berarti di story-nya. Boleh di Facebook, Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya. Nah, setelah diposting, screenshot-nya silakan dikirim. Ada yang mau maju ke depan? Iksan. Boleh Iksan dulu?
keras-keras ya menyampaikan quotes-nya. Quotes dari saya adalah jangan iri atas keberhasilan orang lain. Jadikan itu motivasi untuk berbuat lebih baik. Oke, bagus ya. Jadi kalau kita gagal jangan berkecil hati. Ya, jadikan itu motivasi. Oke, bagus itu. Ada lagi? Boleh? Silakan maju. Ya, di situ jangan apa. Baik, quote dari saya yaitu bukan pujian manusia yang kita cari, tapi keridhaan Tuhanlah yang abadi. Oke, bagus ya. Jangan dicari pujian orang, tapi yang dicari itu apa? Keridhaan Tuhan katanya tadi. Yaitu Tuhan kita siapa? Allah. Siapa? Fauzan. Oh, Farhan, boleh. Baik, ini quote dari saya. Foya-foya membuatmu tampak kaya di mata manusia, tapi miskin di sisi Allah. Waduh, luar biasa. Berfoya-foya itu di mata manusia kita terlihat kaya, tapi sebenarnya di mata Allah bagaimana? Terlihat miskin. Wah, luar biasa. Nah, nanti quotes tersebut akan di posting di media sosial sesuai instruksi yang Bapak berikan nanti. Ya. Begitu pula dengan seseorang yang pamer, ria dan sum'ah tadi. Ini dikategorikan katanya tadi dari video dijelaskan termasuk kepada syirik kecil. Masuk syirik kecil. Kita tahu kan syirik itu termasuk salah satu dosa besar. Ada lagi yang tadi hidup berfoya-foya. Ya, agak lucu ya. Tapi kita bisa mengambil hikmahnya. Hidup berfoya-foya, bahwasannya dengan hidup berfoya-foya tersebut, hidup yang menerapkan ria dan sum'ah, hidup yang menerapkan sifat takabur, hidup yang menerapkan sifat hasad, walaupun seseorang itu terjadi pada seseorang yang paling alim, amal ibadahnya tinggi, salat malam, pergi ke masjid sampai 7 kali katanya, itu amal ibadahnya akan hangus. Ya, seperti amal itu seperti halnya air di dalam gelas. Gelas dengan sifat penyakit hati tadi membuat gelas tadi bocor. Ya, bocor sehingganya apa? Air atau amal ibadah yang di dalam tadi, gelas tadi itu menjadi habis. Ya. Sesuai yang sudah Bapak umumkan di grup, udah ada yang bawa HP hari ini? Sudah? Sekarang Bapak akan melakukan post test tapi berbentuk game. Jadi Bapak mohon semuanya bisa mengikuti. Yang bawa HP coba angkat HP-nya. Bukan dilempar ya. Diangkat HP-nya. Jadi Bapak tahu siapa-siapa saja yang nggak bawa HP. Oke, Bapak maunya merata. Yang nggak bawa HP, lihat ke layar. Ya, jawab bersama-sama. Yang bawa HP, silakan jawab memakai HP-nya. Nah. Buka di Chrome, ketik ZEP. Udah? Nanti klik ini. Masuk kode untuk gabung. Nah, kalau Bapak ini, karena Bapak yang bikinnya, ya. Silakan yang udah berhasil buka Z-nya. Nggak usah di-download, kita membukanya melalui Chrome saja, Google Chrome. Silakan masukkan, ini kode masuk. Yang nggak bawa HP siap? Siap? Oke, kita mulai ya.
Yang 3 berarti C ya, yang ini. Yang pakai HP nggak boleh nyontek. Yakin C? Kalau salah kita nggak bisa lanjut soalnya. Udah kunci, yakin? Mau ganti? Enggak. Ayo, apa jawabannya? Dalam Islam, harta benda yang dimiliki seseorang berpotensi menjerumuskannya dalam tipu daya setan. Padahal seharusnya digunakan sebagai sarana ibadah. Di antara pilihan berikut manakah yang bukan merupakan contoh penggunaan harta yang sesuai ajaran Islam? Yang bukan. Yang mana? Yang ini. Oh, D, yang ini. Digunakan untuk membeli barang-barang mewah dan unik semata-mata untuk dikoleksi. Yakin ini? Yakin? Oke. Oh, lanjut kita. Kalau salah kita nggak bisa lanjut soalnya. Ria dalam perbuatan contohnya adalah seseorang yang berniat baik dalam hati, tetapi tidak menunjukkan dalam tindakan. Benar atau salah? Benar? Benar atau salah? Ria dalam perbuatan contohnya adalah seorang yang berniat baik dalam hati, tapi tidak menunjukkan dalam tindakan. Seharusnya ini salah. Oke. Siapa yang paling pertama menyelesaikan? Siapa? Mana Jamila? Berarti masih dipegang oleh Jamilah. Oke, Jamilah. Di Bapak paling cepat Bapak berarti ya. Oke. Jamilah. Itu sebagai asesmen atau post test kita pada materi hari ini, yang sudah mencoba untuk menjawabnya tapi masih tetap salah, kalau bisa lebih teliti lagi dalam memahami materinya. Ya, tidak banyak tapi ada beberapa tadi kesalahannya. Nah, tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Oke, mungkin itu sekian penjelasan materi kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi diri kita semuanya dan menjadikan diri kita menjadi lebih baik tentunya. Sebagai mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca doa, dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.